Hai, terpotong sedikit. Tapi kita akan lanjut lagi. Memang tadi ada sedikit masalah teknis. Dan emang kebetulan mobilnya Movie harus dipindah lokasikan karena sedikit berada di area yang milik tetangga. Adalah memang tetangga saya ini memang luar biasa banyak maunya. Tapi kita hidup bertetangga memang harus ada sedikit toleransi. Jadi ya salah satunya seperti itu ya, maaf ya. Saya mau tanya sedikit tentang jenis joke favorit kalian masing-masing. Kalian sukanya kalau bercanda tuh bercandanya seperti apa sih? Vulgar atau yang manis atau apa sih? Pribadinya masing-masing kalian senangnya seperti apa? Oke. Kalau pengalaman dulu aku pernah di syuting waktu itu sama Gamila juga ya. Jadi kita waktu lagi take, terus ada beberapa teman-teman aktor, ada Andri, ada Patra, kita lagi ngobrol, istirahat. Nah, ternyata mau ngetes tuh, kira-kira komedinya seperti apa nih? Kira-kira dengan komedinya ketawa nggak ya? Nah, terus ada mereka menceritakan komedi yang JB ku tuh ketawa, tapi ternyata aku enggak. Ternyata apa? Jadi jadi waktu itu ada mother care. Ya, waktu itu cerita soal mother care. Semua orang berketawa, tapi aku nggak tahu. Kagamnya tahu nggak? Apa ya? Jokesnya itu soal mother care. Nggak tahu tahu ya. Nah, intinya adalah itu orang-orang jokes yang mereka ketawa tapi aku enggak. Akhirnya aku coba jelaskan minta jelasin lagi ke JBI. Jadi ternyata ada satu toko brand bayi namanya Mother kan. Terus orang-orang kesana. Jadi maksudnya adalah kenapa? Karena namanya Mother Care, yaitu orang-orang care di sana. Jadi istilahnya ini kan permainan kata yang dimana ini sebuah jokes untuk orang dengar, tapi sedangkan untuk tuli ini menjadi hal yang sulit untuk dipahami. Dulu aku sering nongkrong sama teman-teman tuli dan itu tuh jokesnya macam-macam sih. Ada yang jokes manis, ada yang jokes vulgar, ada yang jokes yang daily. Nah, kita selalu ngobrol, itu selalu jokesnya bermacam-macam di situ dan macam-macam di situ. Jadi contoh MLT itu menjadi ada orang yang emang itu jadi istilah yang suatu bercanda yang sebenarnya jelek gitu. Contoh misalnya ada orang tahu situasi di Indonesia itu capek ya, karena harus dipaksa untuk bicara. Nah, biasanya teman-teman tuh jadi jokes. Ada guru SLB bilang, aduh, murid-muridku lebih pintar daripada orang-orang dengar karena dia punya bahasa kemampuan. Nah, terus teman-teman tuli akhirnya kayak ya sambil joking-joking aja gitu. Contohnya ada perempuan, kemudian ada dua laki-laki, terus mau panggil si perempuan ini, mau ngobrol, tapi dia manggil trek-trekan, gitu kan. Terus si tulinya, si perempuannya nggak gubris, tapi akhirnya teriak terus sampai si perempuannya itu pokoknya laki-lakinya tuh pokoknya teriak terus. Si perempuan itu ngapain sih gitu kan, sampai si laki-lakinya bilang, kamu mau makan bla 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 gitu. Nah, si perempuan ini apa, akhirnya sampai bener-bener teriak maksimal. Terus si laki-laki yang sebelahnya ini datang, oh alah, kamu mau makan apa gitu. Terus akhirnya si perempuan itu baru ngerespon, padahal jadi dalam posisi itu si yang denger itu tuh teriaknya tuh udah yang serak-serak banget gitu, sampai yang udah ngomong teriak-teriak udah capek banget. Nah, sampai ada jadi ya padahal dia jadi kayak kesulitan sendiri, padahal yang dua orang bisa bahasa isyarat mah nyantai-nyantai aja. Ya kira-kira kayak gitu sih jokes-jokesnya seperti itu sih. Ya, aku ingat ada jokes apa ya, waktu pertama ketemu Movie tuh kita ngobrol soal matiin lampu. Ya, apa tuh? Ya, lampu. Apa ya? Boleh cerita sedikit nggak? Ya, kata Surya yang lampu buat mencari perhatian itu ya? Iya ya.
Iya, beda. Jadi gini ceritanya. Mungkin kan kalau yang tadi kan temanya si Surya kan ceritakan lupa ya, lupa sama barang. Jadi aku ceritanya adalah, jadi aku tuh mau siap-siap malam pertama, mau siap-siap terus perempuan bilang, tolong matiin lampu dulu gitu. Selalu lupa gitu. Aduh lupa ini, lupa itu gitu kan. Sampai pada akhirnya dia beli tapi lupa juga buat berhubungan, dan lampunya mati gitu. Jadi maksudnya itu tuh sebenarnya cerita soal lampu sih, jok soal lampu. Kayak gitu. Aku akan mencoba mengerti tapi kayaknya aku mulai paham. Ya, tambahin sedikit, ada 3 ini. Yang pertama, pengalaman pribadi. Orang-orang tahu tuli itu komunikasi biasanya pakai WhatsApp, video call, dan kalau misalnya selalu ketemu itu pasti ngobrol sampai akhirnya bilang, aku nanti telepon kamu. Biasanya kan gitu ya orangnya, nanti aku telepon kamu ya gitu. Terus tuli bilang, telepon aku? Gitu. Iya, nanti aku telepon kamu pakai HP. Oh, kamu tahu aku tuli nggak? Oh iya, lupa. Jadi, oh ya maksudnya nanti aku chat kamu ya, gitu, WhatsApp kamu ya. Dan itu selalu terjadi itu kalau misalnya orang dengar yang ketemu aku. Terus yang kedua, cerita profesor. Kita cerita ada satu acara disabilitas, kita jalan-jalan keluar kota di Bali, naik pesawat. Terus di situ ada teman-teman daksa, teman naik kursi roda, ada netra pakai tongkat ikut kan, ada tuli pakai juru bahasa isyarat ikut juga. Kita pesawat terbang, pilotnya tiba-tiba bermasalah nih mesin pesawat nih, aduh gimana nih, nggak kuat nih mesinnya. Terus pilot bilang, maaf, boleh izin nggak, itu tolong tongkat sama carinya dibuang dong. Oke, kita buang, masih oleng, masih berat pesawatnya. Terus izin lagi, mohon maaf, boleh nggak itu kursi rodanya dibuang lagi ya. Oke, kita buang lagi. Terus kita masih berat juga pesawatnya. Teman-teman tuli, mohon maaf, itu juru bahasa isyarat. Kira-kira yang gitu. Apakah ini dark joke? Nah, nggak tahu. Tapi selera lu kayak gitu ya? Selera lu juga sama kayak gitu? Atau lu orangnya termasuk yang mudah tersinggung atau nggak sih sebetulnya? Kalau misalnya teman-teman tulis sih, ya tergantung sih, karena lu pribadi termasuk orang yang mudah tersinggung. Enggak sih, dari, aku selalu ikut ketawa. Dari 1 yang tidak tersinggung sampai 10 yang paling tersinggung, level gampang tersinggungnya di mana? Kalau kita lihat konteksnya, yang cerita itu siapa. Kalau yang cerita tuli mungkin fine-fine aja, tapi mungkin kalau orangnya awam soal tuli mungkin akan jadi tersinggung sih. Kalau kata Mofi ya tergantung, benar. Iya. Lebih kalau kita emang udah deket gitu kali ya. Terus kalau emang juga kayak sesederhana kalau misalnya aku orang Indonesia mau ngatain sesama orang Indonesia sendiri nggak apa-apa, tapi kalau orang luar Indonesia mau ngatain orang Indonesia walaupun dia ngerti apapun tentang Indonesia tetap nggak lucu ya jatuhnya kan, gitu kan. Iya, benar. Mofi bilang ya, tadi yang seperti Surya bilang, kalau orang yang bukan tuli mungkin akan tersinggung. Contohnya pengalaman pernah. Jadi sebenarnya orang tuh tahu teman tuli itu selalu memperjuangkan akses, teks dan juru bahasa isyarat. Kemudian ada satu orang yang menunjukkan sebuah, dia komedi TV tetapi dia menunjukkan bahwa juru bahasa isyarat itu yang asal-asalan kayak gitu loh. Nah, itu menjadi hal yang tersinggung untuk kami. Karena akan beda konteksnya saat kita harus bercanda atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita membercandai isyarat seperti itu sama aja kayak menghina bahasa juga. Padahal kan kita bahasa isyarat kan kita gunakan menjadi hal yang penting untuk kita bisa berkomunikasi. Maka itu, dan kita kan punya hak untuk memperjuangkan akses gitu loh. Dan ini menjadi hal yang menyinggung. Ya kayak gini loh, banyak banget kan orang-orang yang bikin jokes kayak gitu. Jadi itu aku udah tahu sih itu jawabannya, itu namanya orang tolol.
tapi kalau menurut aku udah tinggalin aja orang-orang kayak gitu, atau justru ya itu jadi kalau aku pribadi ya, itu jadi sebetulnya jalan untuk lebih mengedukasi atau indikasi bahwa ada yang salah dengan pendidikan di tempat kita berada gitu. Ya, tapi itu di seluruh dunia aku rasa ada, cuman mungkin intensitasnya beda-beda gitu kali ya. Ya nggak sih? Iya, mungkin seperti itu. Aku mau tanya nih soal film. Aku tahu movie itu sutradara, dan aku baru tahu belakangan Surya juga acting. Walaupun mungkin kalau dari nama belakang Surya kita udah menduga ada hubungannya dengan seorang aktor ya. Tapi boleh cerita nggak kenapa atau sejak kapan kalian suka sama film, dan seberapa besar kalian ingin terlibat dalam dunia perfilman? Susah nggak sih pertanyaannya? Susah nggak? Oke. Mudah kok. Oke, aku membedakan. Waktu aku kecil, aku suka nonton film, terutama film luar. Karena apa? Di situ selalu ada subtitle dalam bahasa Indonesia kan. Ya, sedangkan film Indonesia tuh nggak ada. Ya. Tetapi untuk terlibat film aku nggak suka. Aku nggak suka untuk berakting. Dulu aku seperti itu karena keluarga papa aktor, kita berakting semua, tapi aku nggak suka. Tapi pas waktu aku memperjuangkan bahasa isyarat, aku memiliki privilege nih untuk bisa memasuki dunia perfilman, untuk bisa mengangkat bahasa isyarat melalui seni, melalui film, TV, dan yang lain-lain. Nah, jadi ya terpaksa mau nggak mau aku pun harus terlibat. Dimulai dari lagu di 2014 sampai terus berlanjut, aku berusaha untuk menyukai acting karena aku merasa aku mendapatkan kesempatan gitu. Ya. Jadi aku harus terjun. Jadi ini bukan menjadi sebuah pilihan untuk aku. Jadi di sini menjadi sebuah keharusan bahwa aku bisa menunjukkan bahasa isyarat melalui dunia perfilman. Jadi aku berusaha 3 tahun, 4 tahun itu aku mencoba untuk menerima untuk bisa menjadi seorang aktor. Bukan jadi dulu tuh nggak mau gitu loh, tapi karena aku punya kepentingan itu memperjuangkan bahasa isyarat sampai akhir 2015 aku terlibat di 2016 juga di film pendek beberapa kali. Kira-kira totalnya terakhir ada web series juga. Akhirnya aku bisa menerima bahwa oke, aku bisa terlibat dalam dunia film. Jadi aku suka nonton, tapi untuk terjun ke dunia film itu baru-baru ini aku menyukai. Kesukaan kamu apa? Ya, kalau jadi karena di Amerika juga aku ikut aktor, ikut dance. Tapi bukan karena menyukai, tapi mencoba untuk mengembangkan kemampuan aja. Suatu tindakan yang heroik. Ada beban seperti itu ya? Iya betul, dan ada tanggung jawab gitu. Film yang kamu tonton akhir-akhir ini apa aja kalau boleh tahu? Yang kamu tonton ya baru-baru ini? Eternal kan itu aktor Tuli Ya. Kemudian ada Hoki sekarang juga. Aku bersyukur aku hidup di 2021 karena di perfilman sudah banyak aktor Tuli yang terlibat. Jadi di sini aku bisa mengadaptasi, bisa memberikan contoh untuk bisa tahu, oh kalau Tuli terlibat dalam acting seperti apa, kalau karakter Tuli apakah emang harus orang Tuli gitu. Jadi benar-benar kita harus benar-benar melibatkan karakter Tulinya asli selama kita ingin menunjukkan karakter Tuli. Oke, kalau movie? Oke, aku cerita. Jadi aku jadi sutradara itu sebetulnya di awalnya adalah kan tadi aku cerita ya bahwa aku dulu belum menyadari diriku sebagai identitas sebagai Tuli, sebagai movie. Kemudian sampai pada akhirnya aku lebih terbuka dan aku berpikir ini sebuah kesempatan yang penting untuk bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa oh movie seorang Tuli yang setara gitu. Jadi aku tetap mau menunjukkan ke orang untuk orang tuh bisa lebih sadar gitu di masa mendatang. Nah, pengalaman ini terus berproses. Kita sering bekerja sama dengan penyanyi di Indonesia, contohnya Yura dan yang lain-lain.
Tulus, kita banyak kerjasama. Jadi kita saling sharing ilmu dan saling pengalaman baru, dan aku benar-benar belajar mengenai aku benar-benar dapat pelajaran dari segala sudut pandang. Dan aku lihat generasi muda-muda tuli itu penting sekali untuk kita edukasi. Kenapa aku bisa jadi sutradara? Karena pas aku yang tadi program UK itu, setelah itu aku mengajar anak-anak tuli, yaitu di Teater Tuli Jakarta. Kita kerja sama dengan Om Ray, bapaknya Surya. Itu pertama kali. Karena saat itu belum ada pernah aku lihat aktor tuli. Jadi pada saat itu aku mencoba kesempatan untuk aku membuat satu lingkungan. Setelah sudah, tanggung jawabnya aku berikan ke tuli lain. Terus aku terus berproses kerjasama dengan para artis. Jadi aku kerja seorang diri, dan aku merasa kayak udah kenyang gitu sama pengalaman. Akhirnya aku menunjukkan, dan sebenarnya aku nggak tertarik untuk menjadi seorang aktor karena aku mau fokusnya ke musik, ke nari. Tapi untuk dunia film, Surya pernah cerita di Indonesia itu cuma Surya doang aktor, nggak ada yang lain. Oh ya, ada Amanda, ada Kak Amanda. Tapi banyak orang melihatnya hanya Surya aja gitu. Kalau dulu ada namanya, kita senior namanya Kak Amanda, tapi untuk saat ini, sekarang ini yang orang lihat tuh hanya Surya gitu. Nah, ada juga kita di Pemuda namanya Siti itu bilang, ayo dong kita tunjukin yuk kesempatan nih untuk bisa main film. Sebetulnya aku merasa nggak ada ilmunya, nggak ada kemampuannya. Sampai pada akhirnya, ya udah ngapa, ayo coba aja. Gitu. Ternyata lolos nih. Ketemulah sutradara namanya Harfan. Itu seorang sutradara, aku ketemu. Dia selalu bikin film. Terus waktu itu ada film pendek festival di dalam suatu festival. Nah itu kita latihan acting, terus kita reading. Ternyata aku kepilih. Aku merasa, kok gue kepilih gitu kan. Padahal aku cuma ikut-ikutan doang gitu. Terus pas aku pas reading sih paham karakternya kayak gimana. Pas proses syuting itu aku bener-bener pengalaman kayak, oh ini ya yang namanya film ya. Jadi aku nggak cuma ngeliat para aktornya dalam acting, tetapi lihat di backstage-nya gitu loh. Sutradaranya, produsernya, wardrobe, dan yang lain-lain. Jadi menjadi kesempatan yang bagus untuk pengalaman baru untuk aku. Jadi mungkin ke depan bisa kesempatan lagi untuk ajak teman-teman tuli juga bisa bikin film. Nah dari situ ada film pendek, aku sudah bikin film pendek 3. Terus waktu itu ada festival, terus aku diajak untuk teman-teman tuli bikin yuk film gitu. Waktu itu ada Surya juga. Waktu itu ada Silang. Sebetulnya kita lolos, tapi masalahnya kita nggak ada yang support untuk bisa terbang ke tempat festival. Tapi tetap diputar film kita, tapi nggak ada perwakilan yang ke sana. Surya bilang, duta besar datang kok, duta besar datang. Di Shanghai. Jadi itu tempatnya di Shanghai. Ya terus bilang, oh oke. Jadi suatu kesenangan sih untuk aku bahwa film kita terpilih dalam suatu festival. Sampai tahun 2019 aku kenalan dengan teman, dia mau kerja sama, dia orang dengar. Dia mau bikin sebuah dokumenter. Saya bilang oke. Terus dia mau tahu ceritaku hidup gitu. Jadi pengalaman hidup dari kecil sampai besar. Nah orang ini berpikir, mau nggak kerjasama gitu. Kalau udah dokumenternya selesai, boleh nggak minta kerjasama lagi untuk bikin film lagi, mungkin mengenai hal-hal yang inklusif. Oh oke banget, mau. Nah akhirnya kita saling belajar deh. Jadi ini kesempatan. Namanya itu Anissa. Isyarat seperti ini. Jadi dia sering, dulu tuh dia kuliah di London, perfilman. Jadi dia banyak sekali bikin film-film dalam festival.
di Jakarta itu ada festival film pendek khusus Jakarta. Nah Anissa nih ikut, jadi ini kesempatan. Dia bilang, ayo coba movie bikin jadi sutradara dong, kamu punya ide apa gitu. Terus nah jadi Anissa sebagai asisten sutradara ya, dan produser juga, dan writer. Jadi tapi untuk sekarang festivalnya aku baru sadar gitu, karena aku sering nonton luar negeri terus tapi aku nggak pernah noleh ke Indonesia. Ternyata memang karena ya film Indonesia nggak ada teks, ya. itu yang menjadi masalah. Jadi ini yang aku bikin sadar. Sesungguhnya aku juga relate sama sih, kurang lebih memang selain mungkin karena kesan bahwa ada suatu logika yang berbeda ya nggak sih, kayaknya kalau film Indonesia kadang-kadang logikanya suka agak belum masuk gitu sama penonton kadang-kadang, dan itu menjadi tantangan terbesar. Tapi juga hal-hal sederhana, buat aku sederhana, seperti ya, inklusivitas baik ketika teks, dan bahkan jangan hanya teks ya, teks kadang terjemahannya pun suka nggak bagus gitu. Kalau misalnya ada teks kadang-kadang terjemahannya suka asal-asalan gitu, dan itu aja udah kayak bikin aku kayak sebel gitu. Jadi kayak ya udahlah, cari yang udah kita nggak ada hambatan menontonnya gitu. Tapi mungkin seperti itu kali ya. Ya benar-benar. Ada tambahan sedikit. Jadi Eternal ini itu adalah aktor tuli yang pertama untuk masuk dalam Marvel. Dan ini menjadi masukan penting. Kalau misalnya tuli mau terlibat di dalam dunia film, maka orang-orang penulis pun juga harus paham dunia tulis seperti apa. Jadi bagaimana tulis skenarionya, sutradaranya juga tuli juga. Jadi semua orang yang terlibat di dalam proyek itu pun juga harus tahu dunia tuli itu seperti apa, dunia desain itu seperti apa. Maka nanti skenarionya pun juga jadi relate. Jadi nggak hanya didukung oleh orang dengar juga, tetapi juga perlu didukung oleh orang tuli. Itulah bagaimana caranya untuk membuat suatu film inklusif yang sukses. Aku mau tanya, ini barusan kalian ngomong soal harus tahu, atau mungkin kayak sudah bilang di Amerika teman kamu udah ada yang sejak SMP sudah kenal bahasa isyarat dengan sangat lancar gitu. Menurut kalian nih, di Indonesia deh, nggak jauh deh, di Jakarta mungkin, usia berapa sih anak kecil belajar bahasa isyarat sebaiknya, di luar dari mereka tuli atau tidak? Ya, kalau dulu aku sekolah lama di homeschooling di Seto, itu ada mata eskul bahasa isyarat. Masih baru, masih berproses, tapi saya pikir ini akan terus berkembang. Kemudian di Universitas Indonesia itu juga sudah ada mata kuliah bahasa isyarat dan juga budaya tuli, sudah mulai di 2009 sampai sekarang. Kemudian kita bisa lihat di websitenya Pusbisindo, itu juga terbuka untuk teman-teman yang usianya 18 tahun ke atas untuk bisa belajar bahasa isyarat. Kenapa mungkin nggak? kalau anak-anak SD pun juga bisa, SMP juga bisa. Kalau menurut kalian usia berapa? Apakah 10 tahun? Kalian pribadi ya? Dari bayi, dari bayi. Iya. Dari bayi dong. Iya, dari bayi. Iya. Dari bayi. Beberapa negara maju kayak Hong Kong dan yang lain-lain itu punya program bahasa isyarat untuk bayi, untuk deaf baby. Aku sangat menantikan itu terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat, dan kita nggak usah capek-capek berusaha, mudah-mudahan ya. terlalu semangat. Iya, ingin semangat. Aku mungkin nanti mau nanya nih aku nanya dulu deh ke movie. Can you define beauty gitu, karena kamu mungkin kan senangnya awalnya nari ya, kamu pasti ngelihatnya sesuatu yang beautiful, sesuatu yang indah gitu. Aku kemarin ini soalnya ditanyain sama DOP aku, Pak Diki, apa sih menurut kamu beauty itu atau keindahan itu? Karena dari film itu aku bilang bahwa film itu it has to be beautiful gitu, mau nggak mau it has to be beautiful. Kalau nggak beautiful, entah apapun definisinya beautiful itu ya, tapi buat aku pribadi it has to be beautiful.
message-nya, tapi gambarnya there has to be something beautiful. Kalau menurut movie ini mungkin terlalu besar pertanyaannya, tapi kalau menurut movie, can you define beauty itu buat movie apa? Oke. Banyak orang bilang bahwa saat aku menunjukkan aku menari itu cantik gitu. Tapi menurut aku beauty ini adalah sebuah isyarat. Yang cantik adalah isyarat. Karena di saat aku menari, orang-orang dengar kan menyanyi ya, mendengarkan sebuah suara ya. Tapi aku di sini mengisyaratkan sesuatu. Isyarat ini secara visual, misalnya link, misalnya oke, ada satu lirik, kita coba jiwa melangkah maju. Jadi isyaratnya sebenarnya jiwa melangkah maju, itu ya per kata. Tetapi saat kita menjadikan sebuah konsep tarian, aku mencoba untuk mengkonsepkan itu, aku bisa menunjukkan seperti ini. Tapi kan kalau orang nyanyi kan lebih ke suara ya, temponya, intonasi, suara yang indah yang dikeluarkan. Tapi di sini aku mau memperlihatkan bahwa sebuah visual yang indah gitu loh. Jadi beda ya isyarat dengan sebuah visual. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita bisa melihat visualnya gitu loh. Jadi di saat jadi misalnya kayak kita kan bisa melihat, kita nggak tahu orang tuh suaranya cantik tuh kayak gimana sih gitu loh. Jadi suara unik tuh kayak gimana sih. Nah jadi di dalam sebuah tarian yang aku mau tunjukkan adalah betapa cantiknya isyarat ini bisa bergerak dengan lentiknya jari dan yang lain-lain. Kalau di dalam film, contohnya dalam acting, saat kita marah atau sedih, biasanya orang dengar gitu ya ekspresinya. Tapi kalau tuli itu lebih berekspresif gitu loh, lebih all out gitu loh. Bener-bener dia mengeluarkan emosi dalam sebuah ekspresi. Jadi inilah yang bisa tuli buat gitu loh, emosi yang dikeluarkan dalam sebuah ekspresi. Oke. Terima kasih. Boleh tanya nggak untuk movie dan mungkin juga untuk Surya, apa yang bikin kalian excited belakangan ini, yang kalian nantikan setiap harinya? Apa yang membuat kalian semangat untuk bangun setiap harinya? Boleh. Oke. Aku menunggu aktor-aktor tuli untuk bisa berkembang pesat di industri film, musik, dan yang lain-lain, pendidikan atau apapun itu, bisa teman-teman tuli bisa lebih terlibat aktif. Itu yang aku tunggu. Kalau aku menunggu pendidikan, ini menjadi hal yang sangat penting. Aku harap pendidikan ini bisa lebih memberikan akses untuk yang nantinya akan berdampak besar pada syuting, pada dunia film, lagu, musik, dan apapun itu yang aku selalu tunggu. Oke, terima kasih. Aku mau gantian sekarang, atau mau dari Surya atau mungkin dari Movie. Kalau ada pertanyaan buat aku silakan. Surya? Oke, terima kasih kesempatan nih. Senang banget kita saling ngobrol, diskusi. Nah, kita tahu dunia ini berkembang sangat cepat ya. Teknologi selalu muncul yang baru-baru. Tentu sama juga dengan industri film. Contoh kayak Marvel sekarang sudah mulai melibatkan aktor disabilitas. Nah, kita mau mengejar hal itu. Gimana sih perspektifnya Kak Gamila? Bagaimana cara kita untuk bisa mendorong untuk aktor-aktor disabilitas, tidak hanya tulis saja, tapi bisa benar-benar terlibat dalam dunia perfilman. Jadi di saat kita mau menunjukkan sebuah karakter disabilitas, maka yang kita libatkan adalah disabilitas langsung, bukan orang yang jadi pura-pura disabilitas. Ya, aku setuju. Kesetaraan itu menjadi judul besar dalam banyak hal di project aku gitu.
aku kalau boleh cerita sedikit, aku mencoba juga menjadi stand up comedian. Di situ aku membahas betapa ternyata aku membutuhkan seorang istri juga. Mungkin agak sulit menjelaskannya, tapi aku sering merasa hal-hal yang tidak adil bagiku sendiri yang harus aku komunikasikan. Kayak sederhana, aku kidal. Itu di Indonesia aku sempet interview kerja, interviewernya tanya, sampai kapan kamu mau kidal? Kamu nggak akan survive di dunia yang dirancang untuk orang tangan kanan. Itu aku inget banget, kayak aku nggak siap untuk menjawab itu. Makanya salah satunya aku ingin berperan dalam film itu juga karena kadang-kadang dalam film tuh aku menghadapi dunia di luar itu, aku suka nggak tahu mesti jawab apa. Sementara biasanya di film itu aku suka menemukan bahwa orang-orang yang pandai menjawab pertanyaan atau stand up untuk orang-orang atau situasi yang tidak menguntungkan gitu, kayak gitu. Dan aku pengen di dalam film juga, walaupun mungkin ada orang bilang karena itu fiksi nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan nyata, tapi menurutku film itu adalah satu sarana komunikasi yang dia ibarat kata apa ya, menebar jala gitu, dan sebar aja dulu sampai akhirnya nanti mungkin ada beberapa orang yang terinspirasi dan kemudian mencoba membuat perubahan. Karena menurutku itu adalah inti dari komunikasi, yaitu kita menyampaikan message dan kita berharap ada orang yang menangkap dan orang itu melakukan perubahan sikap. Perubahan itu bisa ke dirinya sendiri tapi bisa juga untuk lingkungannya gitu, dan itu yang aku harapkan. Dan kalau kembali ke soal perfilman dan kaitannya dengan disabilitas atau kesetaraan, aku pengen membuat universe gitu. Kalau misalnya kalian bicara soal komik atau DC atau Marvel, kalau dalam hal ini perfilmannya, bentuknya kan macam-macam ya sebetulnya. Ada buku komik, ada film, ada mungkin ada mainan gitu. Tapi basicnya biasanya di hal-hal seperti yang dalam tanda petik fiksi itu selalu ada berapa persen kebenaran atau kenyataan di dalamnya, dan itu yang membuat aku rasanya ingin ada, bahwa memang harus ada kenyataan di dalam sesuatu yang fiksi gitu. Sorry, baterai aku agak low di sini, tapi itu aku cuma mau bilang bahwa aku ingin dunia yang ada di film yang aku buat mungkin adalah dunia yang ideal menurut aku gitu. Makanya pas awal-awal tuh aku pengen di dalam filmku itu betul-betul sejauh mungkin menjangkau hal-hal yang kalau di dunia nyata nampaknya nggak ideal gitu. Jadi kayak aku kasih contoh aja, ada movie yang jadi teman aku di karakter di Neverland ini. Kalau dibilang kelemahan, aku rasa bukan kelemahan, tapi memang pada kenyataannya movie tuli ya kan. Ada yang memang menggunakan kursi roda, ada yang tunanetra, tapi aku tidak membahas itu sebagai sesuatu yang aneh atau kasihan atau jadi bahan untuk memeras air mata gitu. Aku mau buat di dalam universe itu adalah itu hal biasa gitu, hal sangat biasa gitu, dan itu yang aku pengen terjadi di universe di film aku gitu. Dan nggak mau, bener sih kata kamu, aku nggak mau yang orang yang melihat pura-pura jadi buta gitu. Aku memang benar-benar cari aktor yang tunanetra gitu. Aku benar-benar, jadi kayak buat aku itu semua natural gitu. Buat aku itu semua natural aja, biasa aja, natural aja gitu. Hanya nggak ada yang aneh tentang itu. Itu yang aku pengenin gitu. Oke. Thank you. Ada tanya? Oke, aku mau nanya. Kemarin kan Gamila kita kerjasama ya bikin film ya di NFAB ya. Ya. Aku mau nanya. Berarti kan aku sudah terlibat di NFAB. Mungkin apa sih keinginannya Gamila? Apa yang membuat Gamila untuk termotivasi
untuk melibatkan teman-teman tuli dalam membuat sebuah film? Aku cuman pikir bahwa harusnya ini bukan hal aneh gitu. Harusnya anak-anak saya, aku punya anak 2, aku pengen dua-duanya paling enggak bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa gitu, bahasa tulis salah satunya, maksudku bahasa isyarat salah satunya gitu. Aku pengen orang tidak canggung gitu atau awkward gitu dengan satu sama lain ketika melihat ada orang yang berbeda dengan dirinya sendiri gitu. Kayak itu satu tema besar yang buat aku. Kalau di Indonesia slogannya kan Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi pada kenyataannya kita sebagai manusia suka memang kaget gitu dengan ketika dihadapkan kepada situasi di mana ada orang yang berbeda dengan dirinya sendiri gitu. Aku berpikir kadang-kadang sampai sejauh seharusnya aku nggak takut sama hantu ya. Aku nggak boleh ngejudge hantu itu menakutkan hanya karena hantu itu mungkin jelek gitu mukanya. Aku sampai berpikir sejauh itu. Kadang aku sendiri sebetulnya penakut orangnya. Aku paling takut sama film-film horor, aku betul-betul nggak berani. Tapi aku kadang-kadang suka mencoba mengubah pola pikir aku sendiri bahwa coba kenali orangnya saja gitu, nggak usah lihat luarnya, nggak usah lihat nggak usah lihat latar belakangnya. Aku punya dua hal yang aku pengen sampaikan kepada orang, baik dari musik aku atau mungkin dari film aku. Itu adalah sebisa mungkin ada 2 hal ya, it has to be fun or it has to be funny gitu. Karena menurutku terlalu sedikit waktu yang kita punya untuk dihabiskan kepada hal-hal yang sedih misalnya, atau membicarakan hal-hal yang nggak mungkin misalnya. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk masa depan ya gitu, masa depan seperti apa ya yang kita bisa rancang ya gitu ya, hal-hal yang seperti itulah yang aku minati gitu. Makanya aku merasa ayo kita bisa gitu. Tapi memang terus terang kalau aku boleh cerita sedikit, aku sama sekali aku merasa kayak kesepian gitu, kayak susah sekali punya akses kayak misalnya ke movie sama ke Surya gitu. Itu nggak semudah yang aku bayangkan gitu. Dan aku pengen lebih banyak akses juga untuk membuat orang merasa ya normal aja, ini normal gitu. Aku pengen ini normal aja gitu, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh rasa gitu. Biasa aja gitu. Itu yang aku pengen. Itu sih ya. Itulah memang, makanya sistem pendidikan inilah memisahkan orang-orang disabilitas dan disabilitas. Aku pikir ini yang harus kita perbaiki. Ya, itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan berlanjut atau mungkin juga memberikan manfaat buat yang lain, mungkin terinspirasi untuk paling enggak ada wacana, ada keterbukaan untuk mulai tidak awkward gitu ketika bertemu dengan orang yang tuli gitu. Biasanya kan gitu, aku harus bilang apa? Kemudian jadi menghindar gitu. Aku rasa itu udah itu hal yang harus ditinggalkan, ya nggak? Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bubi, terima kasih Surya, terima kasih juga Tamiang yang ada di balik layar. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa nonton Name for a Band season 3. Yeay.